Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Wanyus Teropong bersama saya Katarina Amelia. Pemirsa, kali ini kami akan mengupas informasi terkait karir hukum Febri Ardiansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung yang berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Berawal dari penggeledahan rumah pribadinya oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, Febri kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebelum akhirnya diumumkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penindakan bergulir dari penggeledahan di belasan titik yang membongkar aset ratusan miliar rupiah hingga diakhiri dengan pelimpahan kasus Kejagung. Kini kasus itu sudah menjadi kewenang dan diusut oleh Pitsus Kejagung. Lalu bagaimanakah kronologi selengkapnya pada kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di Wanyus Teropong. Isu mengenai mundurnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah mencuat setelah rangkaian penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di sejumlah lokasi. Berikut kronologi menuju pengunduran diri salah satu pejabat paling penting di Kejaksaan Agung atau Kejagung tersebut. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penggeledahan dimulai pada Rabu 8 Juli 2026, personil Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Saat menyisir area kafe, penyidik menemukan sebuah brankas berukuran besar yang disembunyikan di balik lemari atau etalase di lantai 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyidik menemukan uang tunai dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Selain uang tunai, penyidik juga menemukan sejumlah dokumen yang langsung diamankan sebagai barang bukti. Setelah penggeledahan rampung, penyidik membawa seluruh barang bukti ke Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, 3 pegawai Cafe The Clan juga ikut dibawa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain mengamankan uang dari brankas di Cafe The Clan Signature, penyidik juga menyita barang bukti dari Coin Money Changer yang digeledah dalam operasi yang sama. Tak hanya itu, polisi menyita sejumlah uang tunai dan emas batangan 74 kg saat menggeledah sebuah rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari yang sama. Kakortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah brankas terkunci di rumah tersebut. Di lokasi tersebut, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan handphone. Selain itu juga ditemukan foto keluarga dari diduga pemilik rumah tersebut. Operasi penyidikan berlanjut hingga Kamis 9 Juli 2026 malam. Tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah deretan ruko di Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas tiba sekitar pukul 23:10 waktu Indonesia Barat menggunakan 3 bus polisi dan 1 kendaraan identifikasi Inavis. Sedikitnya 5 ruko dipasangi garis polisi, termasuk salah satu bangunan yang berlabel Cholo Coffee. Penggeledahan sempat terkendala karena akses menuju lantai 3 terkunci. Penyidik akhirnya mendatangkan ahli kunci dan menggunakan mesin gerinda untuk membuka akses tersebut. Budi Hermanto menjelaskan bahwa penggunaan gerinda dilakukan untuk memutus rantai sekaligus membuka pintu menuju lantai 3 bangunan. Secara total, ada 13 lokasi yang digeledah oleh tim penyidik gabungan dari Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Selain lokasi-lokasi utama tersebut, sasaran penggeledahan turut mencakup 2 kantor milik PT CBS yang berlokasi di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, dan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim penyidik juga mendatangi kantor PT KNI di kawasan Petojo Selatan, Jakarta Pusat, kediaman pribadi berinisial MN di wilayah Tangerang Selatan, serta gerai Coin Money Changer yang berada di Cipete Selatan, Jakarta Selatan.
Tidak berhenti di situ, penggeledahan turut merambah kediaman berinisial TK di kawasan Mega Kuningan, kantor DMG yang juga berlokasi di Kuningan, serta kantor PT TML di Karet Kuningan, ketiganya berada di Jakarta Selatan. Penyidik pun mendatangi rumah berinisial DR di Gandaria Selatan dan unit hunian atas nama milik di apartemen Pacific Place yang keduanya masih berada dalam wilayah Jakarta Selatan. Penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sejumlah lokasi, di antaranya Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan dan sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Terkait kediaman di Sentul, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Surharyanto mengatakan bahwa penyidik menyita emas batangan, mata uang asing, dan uang tunai senilai sekitar 476 miliar rupiah dari rumah tersebut. Adapun rinciannya, penyidik menemukan brankas terkunci yang setelah dibuka berisi 7 koper, yakni 74 kg emas batangan, 4,7 juta dolar Amerika Serikat, dan 14 juta dolar Singapura, serta uang tunai 100 juta rupiah. Selain emas dan uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler, serta beberapa foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang yang tersimpan di dalam brankas. Sementara terkait dengan penggeledahan di Cafe dan Money Changer di Jakarta Selatan, tim penyidik menyita uang tunai dari berbagai mata uang asing yang terdiri atas 3,1 juta dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, dan uang rupiah senilai 259 juta rupiah. Apabila dikonversi, jumlahnya hampir senilai 60 miliar rupiah. Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik seperti ponsel. Tim penyidik juga menyasar Coin Money Changer di kawasan Cipete Selatan. Tempat penukaran uang ini dicurigai memiliki keterkaitan dengan lalu lintas transaksi keuangan pada kasus yang sedang diusut. Melalui operasi tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita 71 item barang bukti beserta 16 jenis mata uang asing. Nilai akumulasi dari seluruh barang sitaan ini menyentuh angka sekitar 7,2 miliar rupiah. Ya, ini untuk saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK, termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR, serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL, 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga. Karena di situ adalah foto keluarga dan kita harus juga masih melindungi keluarga dan lain-lain. Mungkin ya, tadi kan kami sudah sampaikan. Kalau Mas mendengar, barang bukti yang kami amankan termasuk salah satu adalah objek foto. Oh iya, pastinya. Jadi dalam proses, maka tadi kami sampaikan, kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian. Proses penyidikan ini terus berjalan dan ini secara dinamis. Dalam proses nanti akan ada saksi-saksi lain, termasuk tempat-tempat titik yang akan dilakukan penggeledahan, pasti akan kami informasikan. Ya begitu ya teman-teman sekalian, sekali lagi. Sabar. Nanti akan kami sampaikan. Ya, makanya nanti dalam proses ini kan masih secara teknis dan materi masih berlangsung. Makanya tim masih bergerak. Wabarakatuh. Om Santi Om. Hah? Yang penting.
akan kami sampaikan. Pak, baru saya pegang Pak, foto Pak. Kejaksaan Agung atau Kejagung memastikan bahwa Febri Adriansyah telah mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dalam video pernyataan resmi pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri yang dilakukan Febri Adriansyah. Keputusan mundur ini diambil Febri kurang dari 12 jam sejak melakukan konferensi pers menanggapi proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik. Menurut Anang, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Febri untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik Polri. Lebih lanjut, Kejagung juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehari sebelum pengunduran dirinya diterima, Febri sempat membantah kabar bahwa dirinya akan melepas jabatan sebagai Jampitsus. Saat memberikan keterangan pers di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung Jakarta pada Jumat 10 Juli 2026, Febri menyatakan dirinya masih menjalankan tugas sebagai pejabat Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, Febri menanggapi penggeledahan yang dilakukan institusi Polri di Cafe The Clan Signature dan Money Changer di Jakarta Selatan. Kemudian penggeledahan di sebuah rumah mewah kawasan Sentul, Jawa Barat. Terkait dengan Cafe dan Money Changer, Febri membantah adanya keterkaitan dirinya dengan bisnis tersebut. Sementara, terkait dengan rumah di Sentul, ia mengakui jika kediaman itu adalah miliknya yang sudah diperoleh sejak lama. Febri juga menanggapi terkait dengan adanya temuan emas, uang tunai, dan aset lain yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Menurutnya, aset itu milik seseorang yang ia enggan sebutkan namanya. Lebih lanjut, ia meminta publik tidak berspekulasi dan mengatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan serta memastikan seluruh penjelasan akan disampaikan melalui mekanisme yang semestinya. Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan belasan saksi ditambah penggeledahan. Tindakan korupsi ini dianggap dilakukan dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12D, 12B, tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau yang sekarang KUHP 607 ayat 1A dan B. Sementara itu, inisial DR yang ditetapkan tersangka oleh polisi merupakan pihak swasta bernama Don Rito. Ia ditetapkan sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi yang diusut Kortas Tipikor Polri. DR saat ini ditahan di rumah tahanan atau rutan Polda Metro Jaya. 2 tersangka ini dikenakan pasal berbeda. Don Rito diduga melakukan tindak pencucian uang yang diduga dari tindak pidana korupsi. DR disangkakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan C KUHP baru. Informasi mengenai pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna pada Sabtu dini hari. Keputusan tersebut diambil sebagai komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polri atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari sejumlah kasus. Dalam kesempatan itu, Kejaksaan Agung juga memastikan seluruh tugas penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejaksaan Agung atau Kejagung Febri Adriansyah yang masih menjadi sorotan publik. Tak hanya itu, Polri juga resmi telah menetapkan Febri sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.